Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Fajrul. Kalian tahu nggak sih, ada lebih dari 10 website tempat kalian bisa menjual foto dan juga video di internet. Nah, bagi kalian yang hobi fotografi, baik yang sudah pro maupun yang masih amatir, bagi kalian yang motretnya pakai SLR, pakai mirrorless, ataupun cuma pakai kamera handphone, dan bagi kalian yang stok fotonya sudah sangat banyak, tapi cuma numpuk di harddisk ataupun di memory card, daripada fotonya nganggur nggak jelas, mending fotonya dijual aja di internet. Lo memangnya bisa foto dijual di internet? Jawabannya bisa banget. Lah terus di mana jualnya? Nah, makanya kalian harus tonton video ini sampai selesai karena saya akan membahas 10 website tempat kalian bisa menjual foto dan juga video kalian di internet. Tapi karena konten videonya akan cukup panjang, maka saya akan bagi menjadi 2 part, jadi 5 website. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, silakan di like dulu videonya. Jika kalian rasa video ini ada manfaatnya, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan bagi kamu yang belum subscribe channelnya, silakan di subscribe dulu channelnya. Karena nanti saya akan buatkan lebih banyak lagi tutorial bagaimana cara menjual foto dan juga video di internet. Oke, kita mulai dari urutan pertama. Di sini ada Getty Image. Jadi Getty Image ini menjadi salah satu yang terbesar dalam bisnis stok foto maupun video. Sepengetahuan saya, Getty Image adalah salah satu website yang paling sering dan juga paling banyak mengakuisisi website sejenis, website saingannya. Tercatat pada tahun 2004, Getty Image itu mengakuisisi Image.net. Kemudian di Februari 2006, Getty Image mengakuisisi iStock. Lalu pada tahun 2007, dia juga mengakuisisi saingannya, yaitu MediaFast. Dan di 2016, Getty Image ini bersama VCG atau Visual China Group juga mengakuisisi Corbis, dan ya sebenarnya masih banyak lagi yang diakuisisi sama Getty Image. Misalnya ada Thinkstock, ada Wire Image, ada Film Magic, kemudian Photos.com, Hulton Getty, kemudian Counter Collection, dan masih banyak yang lainnya. Berbeda dengan kebanyakan agensi, Getty Image ini masuknya ke macro stock, di mana kita dibayar untuk tiap foto yang terjual itu di atas rata-rata harganya, atau ya bisa dibilang relatif lebih mahal lah. Meskipun begitu, sepengalaman saya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun belakangan ini, kadang ada juga foto yang terjual cukup murah ya, mulai dari 0,30 US dollar atau sampai 0,5 dolar lah. Nah, terus saya mau klarifikasi sedikit ini. Di beberapa video yang sudah pernah saya buat dan juga di DM Instagram, mungkin ada beberapa teman yang tanya, kalau Getty Image itu tidak membuka pendaftaran untuk kontributor baru. Padahal yang benar adalah Getty Image memberi kesempatan untuk kalian untuk mendaftar menjadi kontributor melalui aplikasi Android ataupun iOS kontributor Getty Image yang ikonnya warna biru, huruf G. Nah, tapi pihak Getty lah nanti yang akan menentukan kalian itu lebih cocok menjadi kontributor Getty Image atau menjadi kontributor iStock melalui foto yang kalian submit ketika mendaftar. Nah, bagi teman-teman yang ternyata masuknya menjadi kontributor iStock, jangan khawatir karena kalian masih tetap bisa menjual foto ataupun video kalian di websitenya gettyimages.com. Caranya adalah kalian mengajukan diri menjadi kontributor eksklusifnya iStock, kemudian nanti foto yang kalian upload itu yang masuk ke dalam kategori Signature Plus atau S Plus, dia akan otomatis dijual juga di websitenya Getty Image. Jadi foto kalian itu akan dijual di 2 website, di istockfoto.com dan juga di gettyimage.com. Atau ada cara lain untuk kalian menjual foto di websitenya Getty Image, yaitu dengan cara kalian mendaftar menjadi kontributornya IM. Kemudian nanti ketika kalian upload foto dan dia masuk ke selected for partner, dia akan otomatis juga dijual di websitenya Getty Image. Lalu untuk royalty fee atau komisi di Getty Image ini untuk foto itu sebesar 15%, video itu 20%. Kemudian untuk minimal gajiannya atau minimum payoutnya adalah 50 US dollar. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang heran, kenapa beberapa foto saya banyak yang terjual mahal. Jawabannya adalah karena saya adalah kontributor Getty Image, kontributor eksklusifnya Getty Image. Jadi bukan menjual lewat iStock ya, tapi langsung lewat Getty Image. Nah, buat yang pengen tahu lebih jauh kenapa saya bisa menjadi kontributor eksklusifnya Getty Image, saya pernah cerita di video sebelumnya. Silakan kalian lihat, linknya nanti akan saya share di pojok atas atau di deskripsi video ya.
Kemudian kita lanjut ke yang kedua, ada iStock by Getty Image. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, iStock ataupun iStock foto ini menjadi bagian dari Getty Image setelah diakuisisi. Jadi di iStock ini kalian bisa menjual foto, video, desain vektor, bahkan musik sekalipun itu bisa dijual. Lalu untuk royalty fee-nya itu sama sebenarnya sama Getty Image, dia untuk foto 15%, kemudian untuk video dan juga desain vektor lebih besar yaitu 20%. Dan untuk eksklusif kontributor, dia fee royalty-nya bisa mencapai 45%. Kemudian untuk pembayaran, dia pakai PayPal dan Payoneer. Minimum payout-nya adalah 100 US dollar, lebih tinggi dari Getty Image. Kemudian untuk mendaftar menjadi kontributor iStock ataupun Getty Image, kalian hanya bisa mendaftar melalui aplikasi mereka yang ada di Play Store ataupun di App Store. Getty Image kontributor, warna ikonnya biru, kemudian huruf G. Jadi jangan yang hitam ya, karena yang hitam itu untuk buyer atau untuk pembeli. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu Shutterstock. Jadi selain Getty Image dan juga iStock, Shutterstock ini juga menjadi salah satu agensi tempat menjual foto, video maupun desain vektor terbesar di dunia. Tercatat hingga saat ini sudah lebih dari 1 miliar dolar dibayarkan kepada seluruh kontributor mereka di seluruh dunia. Untuk persyaratan foto, dia hanya menerima JPEG, lalu minimal resolusinya adalah 4 megapiksel. Dia beda sama 4 megabyte atau megabit ya. Kalau 4 megabyte itu ukuran atau size besar filenya. Kalau ini dimensinya. Jadi misal gini deh, kalian motret pakai kamera handphone. Kalau kalian lihat detailnya, dia ada misal 2000 kali 2400 piksel. Itu kan sama aja dengan 4,8 megapiksel kalau kalian jumlah. Ini berarti lolos ataupun bisa diupload di Shutterstock karena dia minimalnya 4 megapiksel. Nah, sebaliknya kalau foto kalian ukurannya 1200 kali 3000 misalnya, 3000 piksel, itu kalau dijumlah 3,6 megapiksel dan itu di bawah 4 megapiksel sebagai syarat utama dari Shutterstock. Kemudian untuk royalty fee atau komisi di Shutterstock ini kisaran antara 15 hingga 40%. Tergantung posisi kalian itu di level berapa di tahun yang sama gitu. Untuk table royalty fee-nya kalian bisa lihat. Kemudian untuk pembayaran dia itu menggunakan PayPal, Payoneer ataupun Skrill namanya. Nah, untuk catatan kalian tidak boleh menggunakan akun PayPal atau Payoneer kontributor lain kemudian dicantumkan di akun Shutterstock kalian. Karena kalau ketahuan akun kalian itu bisa di-disable sama Shutterstock. Minimal gajiannya atau minimum payout-nya adalah 35 US dollar. Kemudian untuk mendaftar Shutterstock ini kalian bisa menggunakan aplikasi Android ataupun iOS atau kalian bisa melalui website mereka di submit.shutterstock.com. Kemudian catatan lagi, kalau kalian mendaftar pastikan legal name-nya itu atau full name-nya itu kalian isi nama sesuai yang ada di KTP kalian ya. Jangan sampai salah karena susah banget untuk ngerubahnya. Butuh beberapa dokumen yang menurut saya menyulitkan kayak buku nikah atau surat perceraian. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, ada yang namanya Adobe Stock. Mungkin dari namanya aja kalian sudah tahu ya Adobe Stock ini punya siapa. Nah, jadi Adobe Stock ini masih keluarga Adobe seperti software-software olah gambar ataupun editing video yang banyak dipakai insan kreatif di seluruh dunia. Menariknya, salah satu saluran penjualan stok di Adobe Stock ini adalah melalui software-software yang mereka buat. Jadi pengguna software semisal Adobe Photoshop, mereka bisa langsung mencari stok-stok foto yang mereka butuhkan, misalnya untuk pelengkap brosur di aplikasi yang mereka gunakan. Jadi menurut saya marketnya ini lebih tertarget ya kepada orang-orang yang memang membutuhkan stok foto ataupun video bagi pengguna semisal Adobe Premiere Pro. Jadi nilai plus lah untuk Adobe Stock. Kemudian untuk persyaratan foto dia itu sama kayak Shutterstock dan juga iStock. Nah, untuk video dia menerima format .mov, .mp4, .mpg dan juga .api. Minimal resolusinya adalah 1280 x 720. Tapi sebenarnya mereka lebih merekomendasikan resolusinya HD ataupun 4K ya. Oh ya, untuk Shutterstock dan juga iStock dia untuk format videonya adalah .mov dan juga .mp4. Jadi tidak menerima selain itu. Lalu untuk royalty fee di Adobe Stock dia lebih tinggi dari yang lain. Misal untuk desain vektor dia 33% dan juga untuk foto sama. Kemudian untuk videonya 35%. Nah, pembayaran di Adobe Stock ini mereka hanya menerima PayPal dan Skrill. Jadi tidak bisa pakai Payoneer.
Untuk minimum payout-nya adalah 25 US dollar, lebih kecil daripada Shutterstock. Kemudian untuk mendaftar, sayangnya sekelas Adobe Stock ini tidak mempunyai atau belum mempunyai aplikasi yang bisa kalian download di Play Store ataupun di App Store. Jadi kalau mau daftar, kalian harus ke websitenya mereka di contributor.stock.adobe.com. Nah, ini yang terakhir adalah Dreamstime. Jadi Dreamstime ini menjadi salah satu alternatif untuk menjual foto, video maupun desain vektor di internet. Nah, selain Shutterstock dan juga iStock, Dreamstime juga mempunyai aplikasi berbasis Android dan juga iOS untuk memudahkan kontributornya. Namanya Dreamstime Companion. Dia ikonnya warna pink. Dan Dreamstime ini relatif menurut saya lebih mudah diterimanya kalau kalian upload foto, tidak seketat Shutterstock ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang baca komen di beberapa video saya, banyak yang mengeluhkan ini penolakan dari Shutterstock karena blur, karena noise dan sebagainya. Kemudian untuk persyaratan foto juga sama, masih sama kayak yang lain, agensi lain. Nah, untuk format video dia ada tambahan .mvv. Jadi .mov, mvv, mv4, mpg dan juga .api. Minimal resolusi videonya juga sama, rekomendasinya juga pakai HD dan juga 4K. Nah, untuk desain vektor dia format filenya lebih beragam, mulai dari .cdr atau CorelDRAW, .ai, Adobe Illustrator, .eps dan juga .svg. Kemudian untuk royalty fee-nya dia lumayan besar ini. Mulai dari 25% hingga 50%, tergantung kalian sudah di level berapa. Mirip-mirip kayak Shutterstock lah, seperti itu. Kemudian untuk pembayaran, mereka menerima PayPal, Payoneer dan juga Skrill. Minimum payout-nya adalah 100 US dollar, ini cukup tinggi juga menurut saya. Kemudian untuk mendaftar, kalian bisa menggunakan link referral saya di sini. Ataupun nanti kalau kalian nggak mau pakai link referral saya, kalian bisa cek link pendaftarannya di deskripsi video. Nah, terakhir pesan saya buat teman-teman yang masih baru di dunia microstock, yang ingin menjual foto di internet. Jualan foto di internet ini tidak semudah yang kalian bayangkan. Tapi apakah bisa? Kalian pasti bisa. Cuma memang syaratnya kalian harus berusaha lebih giat lagi. Misalnya basic fotografi itu kalian harus pelajari. Kemudian jangan berpikir baru beberapa bulan kalian sudah berharap gajian. Berharap sih nggak ada masalah, tapi ya kalian coba hitung-hitunglah portofolio kalian di Microsoft itu udah berapa banyak, kemudian skill fotografi kalian itu sudah cukup bagus atau belum, dan banyak hal teknis lainnya yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian upgrade setiap hari. Oke, mungkin cukup konten video kali ini. Kita ketemu di konten video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.